Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilsa Faulia dengan NIM G02465. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan anatomi dari perineum sebagai inhal dari blok 2.1. Jelaskan anatomi dari perineum. Nah, jadi perineum ini adalah area yang terletak di bawah diafragma pelvis dan di antara paha. Secara anatomi, perineum ini dibatasi oleh pada anterior ada margo inferior symphysis pubicum. Terus pada lateral ada rami ischiopubica anterior dan ligamen di interior dan juga ligamen sacrotuberal itu di posteriornya. So untuk posteriornya dibatasi oleh apex dari ossif. Terus habis itu bagian perineum. Jadi perineum ini secara imajiner ada garis yang membentuk dua segitiga yang menghubungkan tuberositas ischiadica. Jadi kayak di sini, set gitu. Jadi di anterior ada trigonum orogenital. Dia ini anterior ini. Dia mengandung orificium uretra dan vagina pada wanita. Jadi ada AOE dan juga vagina pada wanita dan juga basis penis dan skrotum pada pria. Terus ada yang disebut diafragma urogenital. Ini nama lain dari struktur yang dibentuk dari musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter uretra externum. Terus habis itu ada trigonum anal. Di posterior, dia mengandung anus dan juga fossa ischioanalis atau fossa ischiorectalis. Nah, fossa ischioanalis ini ruang berisi lemak di antara musculus levator ani dan juga musculus obturatorius internus yang memungkinkan ekspansi rektum selama defekasi. Terus ini pada wanita. Jadi kayak ini yang trigonum orogenital, yang ini trigonum apa namanya anal. Terus yang ini pada pria, yang ini yang trigonum orogenital, ini trigonum anal. Terus untuk struktur perineum pada pria dari luar ke dalam itu ada kulit yang mengandung kelenjar keringat di eosdacea dan juga ada rambut. Terus abis itu ada fascia perinei superficialis. Lanjut ada fascia perinei profunda. Habis itu ada spasium perinei superficialis. Di sini ada musculus hedo, ada musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbocavernosus. Habis itu dalamnya lagi ada fascia diaphragma orogenital inferior atau disebut membran perineum. Habis itu ada spasium perinei profunda yang terdapat musculus transversus perinei profundus, terus musculus sphincter uretra externum, dan juga glandula bulborectalis cooperi. Terus ada fascia diafragma urogenitalis superior. Nah, ini yang tadi disebutkan ada musculus transversus perinei superficialis, ada musculus transversus perinei profundus, terus abis itu ada musculus bulbus spongiosus, dan musculus ischiocavernosus. Terus abis itu pada wanita itu mirip strukturnya sama pria, tapi ada perbedaan pada susunannya. Kan luar sama dari kulit yang mengandung kelenjar sebasea dan juga keringat dan ada rambut. Terus habis masuk ke fascia perinei superficialis, habis itu masuk ke fascia perinei profunda, habis itu ada spasium perinei superficialis. Di sini terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbocavernosus. Habis itu eh, habis itu lanjut ke fascia diafragma orogenital inferior ini membela perinei. Habis itu masuk ke spasium perinei profunda. Nah, di sini terdapat perbedaan. Di sini muskulusnya ada musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum. Ada tambahan dua muskulus lagi, yaitu musculus sphincter uretrovaginalis dan juga musculus kompresor. Di situ dalamnya ada
fascia diafragma oringitalis superior. Terus untuk neurovascularisasi dari perineum ini, arterinya dia eh, dapat dari arteri pudenda interna yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Terus habis itu untuk venanya mengikuti arteri pudenda interna sama. Terus untuk sarafnya diinervasi oleh saraf-saraf pudendus yang berasal dari plexus sacralis. Nah, saraf ini memberikan sensasi ke kulit perineum dan mengontrol otot-otot perineum tadi yang ada banyak yang tadi muskulus adductus perineum superficialis, habis itu yang profundus, tuh. Terus habis itu untuk klinisnya, jadi yang pertama contohnya ada episiotomi. Jadi ini eh, apa namanya insisi perineum setelah persalinan untuk mencegah kerobekan yang parah. Jadi itu kan saat melahirkan perineum ini sangat mungkin untuk robek. Nah, untuk mencegah robeknya lebih parah, jadi ada prosedur episiotomi. Nah, episiotomi ini ada dua, ada yang median dan juga ada yang mediolateral. Nah, median ini saya tanya dilakukan lurus ke bawah, jadi dari vagina ke anus. Jadi kalau di sini ya jatuhnya dari sini ke sini gitu. Jadi dari garis tengah komisura posterior dia lurus ke bawah tapi nggak nyampe kena serabut sphincter ani. Terus yang satu lagi episiotomi mediolateral dia miring dari vagina ke arah perineum. Jadi 45 derajat dari midline. Jadi kayak miring ke sini, miring 45 derajat. Terus abis itu yang kedua ada ruptur perineum. Nah, kalau misalkan saat persalinan ini tidak dilakukan episiotomi, dikhawatirkan kan terjadi robekan yang parah kan. Nah, ini disebut ruptur. Nah, ini ya tingkat keparahannya ya pas sama persalinan pasti terjadi ruptur, tapi tingkat keparahan robekannya ini bervariasi. Terus habis itu ada yang disebut inkontinensia, gangguan pada kontrol urin atau PSS, seringkali terkait dengan kelemahan otot perineum. Nah, jadi ya tidak dapat mengontrol keluarnya urin atau feses. Jadi ini kelemahan pada otot-otot perineum, biasanya pada sfinkternya gitu. Latihan otot dasar panggul atau kegel dapat membantu memperkuat otot-otot di perineum ini. Terus habis itu ada yang disebut nyeri perineum. Nyeri kronis di area perineum ini dapat disebabkan berbagai faktor. Contohnya ada karena cedera, infeksi, maupun gangguan saraf. Baik, cukup sekian video ini saya. Terima kasih.